Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari pada kesempatan di malam hari ini kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam hari ini Allah telah memberikan banyak nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita di malam hari ini masih diizinkan untuk bermuwajahah, untuk bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi. Dan semoga apa yang kita amalkan di malam hari ini benar-benar dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh, amal kebaikan kita yang akan mengantarkan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan bimbingan pendidikan kepada kita semua, yaitu berupa dinul haq, dinul Islam. Dan semoga kita sampai detik ini diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa taat dan patuh kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari di malam hari ini kita lanjutkan kembali, yaitu surat Al-Baqarah ayat 169. Surat Al-Baqarah ayat 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'murukum bis-su'i wal fakhsya'i wa taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. Innama, sesungguhnya atau sungguh hanyalah, ya'murukum, ia ini kembali kepada as-syaitan,
ia menyuruh kamu, ia memerintah kamu bisu'i dengan kejahatan, wal fakhsya'i dan perbuatan keji, wa antaqulu dan supaya kamu mengatakan alallahi terhadap Allah mala apa yang tidak ta'lamun kamu ketahui. Pada surat Al-Baqarah ayat 169 ini masih kelanjutannya yang kemarin ya. Jadi Sabtu yang kemarin mungkin kita masih mengingat ya, bahwasanya Allah memerintahkan kepada seluruh manusia. Ini pada ayat 168 ya. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia hendaknya memakan apa yang ada di bumi halalan thayyibah, yang halal lagi baik, artinya bergizi juga bermanfaat bagi tubuh kita. Wala tatabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Artinya segala sesuatu yang menjadikan kita itu cenderung kepada hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu zatnya maupun cara di dalam mencarinya. Dan pada akhir ayat dikatakan Allah, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagimu aduwwun, musuh, mubin yang nyata. Artinya ini ditunjukkan oleh Allah bahwa setan itu adalah yaitu musuh manusia yang nyata, agar manusia tidak menjadikan setan itu sebagai teman ya, atau teman akrab, atau bahkan dijadikan yaitu kawan setiap saat. Nah, oleh karena itu Allah memberikan peringatan dan memberikan tahu kepada kita sebagai umat yang beriman atau umat Islam dan beriman. Nah, perlu diketahui as-syaiton ini adalah perbuatan. Oleh karena itu tidak pernah yang namanya as-syaiton itu mati ya, selamanya akan ada. Lah makhluknya yaitu dari jin dan manusia. Itu yang artinya pelakunya yang menjadi setan. Nah, pada ayat 168 ini, pada saat Rasulullah yaitu membacakan ayat ini pada saat itu ya, yaitu Sa'ad ibnu Abu Waqqas ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku agar doaku senantiasa diijabah atau diperkenankan ya, yaitu oleh Allah atau diterima oleh Allah. Apa jawab Nabi? Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, hai Sa'ad, perbaikilah makananmu atau makanlah makanan yang halal, hindarilah yaitu barang yang haram, maka doamu akan diijabah ya, atau dikabulkan oleh Allah. Itu jawab Rasulullah atau jawab Nabi. Oleh karena itu diantara penyebab doa seseorang itu tidak diterima oleh Allah adalah diantaranya adalah karena dia itu telah memakan barang yang diharamkan oleh Allah, atau pemakan riba. Pemakan riba. Nah, ini jangan berharap bahwa doa-doa kita itu akan mudah untuk dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan doa kita ini mudah diijabah, mudah dikabulkan oleh Allah, maka pertama kali yang harus kita seleksi adalah apa yang kita makan. Ketika yang kita makan itu insya Allah halal,
insya Allah halal, meskipun maaf kadang-kadang kita sudah berhati-hati tapi kadang masih ikut juga yang namanya haraman, entah itu karena kesalahan misalnya dalam perdagangan ijab kabulnya, atau mungkin karena yang lain ya. Ada para ulama mengatakan ada satu barang yang tidak mungkin, yaitu haram, yaitu ketika turun hujan kita langsung minumnya, itu yang mesti halal. Tapi kalau misalnya sudah diletakkan di wadah, barangkali gelas, mungkin cingkir atau yang lain, itu belum tentu menjadi halal. Kenapa? Kadang-kadang dari gelas itu adalah gelas yang haram, sehingga akan mempengaruhi barang itu tidak menjadi halal. Lek kepingin halal asli, udan niko begitu turun langsung tadai, itu saking hati-hatinya cuman kita pun tidak sampai demikian. Yang penting kita sudah berhati-hati mencari barang yang dihalalkan oleh Allah, baik zatnya maupun tata caranya di dalam mencarinya. Tata caranya gimana? Misalnya berdagang itu jangan sekali-kali riba, jangan sekali-kali riba. Misalnya dengan harga makanan misalnya 10.000, jenengan jual 30.000, itu nggak boleh. Meskipun mau, perlu diketahui bahwasanya di dalam perdagangan itu pertama kali itu bukan yang diambil itu adalah apa, yaitu labanya bukan itu. Tapi perlu diketahui dagang itu adalah saling menolong, itu intinya. Jadi bukan mengambil upah, sehingga orang itu kadang-kadang mengambil upahnya itu sampai melampaui batas, terkecuali bila mana barang itu di dalam mencarinya itu sangat sulit. Kalau paringi contoh, misalnya jenengan kulak kelopo nanggone Telungagung regane situk niku 800 utawa 1.000. Nah, di sana 1.000, tapi perlu diperhitungkan tenaga terus yang ngangkat ke sini itu perlu perhitungkan. Pun dihitung mek tenggane mriko tok 1.000 berarti ya wis didol lah 1.200, bangkrut sampean. Nggih. Kenapa? Kan sebenarnya sudah laba atau 200, tapi itu yang diperhitungkan. Jadi mulai angkutan dan itu sangat perhitungkan, sehingga di dalam memperhitungkan barang bukan hanya yaitu harga di tempat. Misalnya jenengan sampai kulak sampai di Kalimantan, nah ini kan lebih banyak, meskipun di sana misalnya harganya 500, yo jangan di sini dijual 700, yo katut saomai. Artinya diperhitungkan mulai naiknya misalnya kapal dan nah niku dihitung. Nah itu sehingga kita di dalam mencari laba tidak melampaui batas. Melampaui batas itu tidak boleh. Nah selain itu zatnya juga harus halal asli. Misalnya yaitu yang diharamkan oleh Allah, misalnya bangkai. Banyak dulu jualan ayam, ngapunten jualan ayam tapi sudah meninggal. Ayam apa namanya itu biasanya? Jadi aslinya ketinggal kok ayam niku disembelih masih hidup dan disembelih sudah meninggal, itu aslinya kelihatan. Tenggene darah ini biasanya agak hitaman niku dan niku hati-hati. Kalau yang membeli kalau tidak tahu cukup kita baca bismillah nggak apa-apa, itu halal. Tapi yang menjual, nah itu yang hasilnya diharamkan oleh Allah, terkecuali kalau yang membeli ini sudah tahu bahwa itu adalah ayam tersebut. Nah
karena kepingin laba banyak akhirnya beli ayam yang murah, tapi haram. Lah itu berarti ya sama, dia sama dengan apa, yaitu memakan hasil yang haram. Soal yang beli kalau tidak tahu tidak masalah, tidak ada masalah. Oleh karena itu barangkali jenengan beli nasi di warung misalnya pakai ayam, jangan sekali-kali pernah bertanya, niki nyembelih pakai bismillah tah mboten, sampean digemplang wong, mboten usah, ya cukup, ketika kita mau makan kata Nabi bacalah bismillah, itu sudah halal. Kecuali bila mana sampean sudah tahu, oh wong iku lek mbeleh gak tahu baca bismillah, ya berarti aja dituku, berarti itu sudah bangkai, itu sudah bangkai, itu lah. Nah, kecuali kalau tahu, tapi kalau tidak tahu ya nggak usah dipertanyakan. Selain itu, orang yang makan barang haram atau barang riba, pertama kata Nabi, sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Sampeyan bayangkan, makan barang haram, sholat wajib itu harus ditunaikan tapi tidak mendapat pahala, podo karo kerja tapi gak oleh buruan. Iku lek kerjane bagus, engko lek kerjane mboten bagus, nah iku nggih sholatnya tidak bagus. Nah, oleh karena itu hati-hati. Kalau orang tuh semakin banyak yaitu apa, makan barang riba atau haram, berarti sholatnya kayak selamanya tidak diterima, tidak mendapatkan pahala. Itu nggih, tidak mendapatkan pahala. Terus selain itu, orang yang di dalam dirinya itu mengalir darah yang haram, darah riba, maka sama dengan halnya kata Nabi, dia itu membakar dirinya dengan api neraka. Nah, ini pentingnya bahwa kita tahu mana yang halal dan mana yang haram, sehingga ketika kita mengetahui, maka insya Allah kalau kita memilih yaitu barang yang halal atau halalan thayyibah, maka sholat kita pun akan diterima oleh Allah, doa kita pun akan diijabah oleh Allah, dan insya Allah kita akan dihindarkan dari api neraka. Itu pentingnya kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nah, itu dalam hal makanan. Nah, pada ayat 169, innama ya'murukum bis-su'i, sungguh hanyalah ya'murukum, ia menyuruh kamu bis-su'i, dengan kejahatan. Ini perlu dihati-hati, ya. Setan itu senantiasa memancing seorang hamba ini, bagaimana caranya dia itu senantiasa yaitu melakukan kejahatan, bisa tidak berbuat baik terhadap tetangga, tidak berbuat baik terhadap istri, tidak berbuat baik terhadap anak ataupun terhadap orang tua. Ini dalam hal ini bisa perkataan yang menyinggung, atau mungkin bisa yaitu perbuatan. Nah, ini malah kalau perbuatan ini ada hukumannya, ya, misalnya yaitu apa, keras terhadap istri, atau sebaliknya istri keras, KDRT namanya, istri KDRT terhadap suami. Ada tanda? Ada nggih? Jangan dikira cuman suami, istri juga ada. Nah, ini salah satu yaitu apa? Bujuk rayu setan. Oleh karena itu setan itu paling senang bila mana ada seorang hamba itu senantiasa mengedepankan yaitu hawa nafsunya, suka marah. Nah, orang yang suka marah itu paling gampang untuk dipancing.
Oleh karena itu kalau jadi orang jangan suka pemarah. Jadi orang pemarah itu akibatnya akan fatal. Pertama, kadang-kadang dia berkata apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk hal yang terkecil, orang yang gampang marah itu biasanya suka mesuh-mesuh, perkataan yang kotor. Atau bahkan ketika bertengkar dengan suami istri itu kadang-kadang akhirnya yaitu mengeluarkan talak. Itu juga pancingan dari Allah. Oleh karena itu berhati-hati ketika bertengkar dengan suami istri. Ini setan selalu atau senantiasa manasi. Ini terutama bagi laki-laki, karena talak itu adalah haknya laki-laki. Lek istri mboten gak ada hak nggih. Istri nalak ping pira ae mboten sah. Kamu saya talak mboten sah. Senajan duwe akeh. Tapi yang berhak menalak adalah suami. Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan itu, halal tapi dibenci oleh Allah. Orang itu kalau sudah kebiasaan menalak, lek jari wong Jawa niku ndlenyeh, tukaran titik nalak, titik nalak, titik nalak. Niku perbuatan setan. Begitu pula istri. Hati-hati dengan ucapan. Hati-hati dengan ucapannya. Kadang-kadang suami salah sedikit sudah dicaci maki. Kadang-kadang eleh nyaci maki niku melampaui batas sehingga akhirnya bertengkar. Oleh karena itu barangkali terjadi, dan ini mesti terjadi. Ini mesti terjadi. Nggak ada ceritanya, jangankan kita. Rasulullah niku nggih nate napa malih awake dhewe. Cuman kita harus berhati-hati ketika bertengkar, maka harus ada salah satu di antara kita yang saling mengalah. Kudu enten sing saling mengalah biar tidak terjadi perkataan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Niku bisu. Dari perbuatan kejahatan banyak nggih. Jadi bisa terhadap orang lain dan lain sebagainya. Terus yang kedua wal faksa, perbuatan keji. Perbuatan keji ini adalah yaitu faksa, itu adalah yaitu zina. Pertama, itu faksa atau pembunuhan. Ini dosa-dosa besar. Jadi kalau bisu tadi itu dosa-dosa yang apa? Artinya selain itu. Kalau faksa ini termasuk zina. Termasuk yaitu oleh karena itu kalau faksa itu perbuatan yang apa? Keji, perbuatan yang besar dosanya, maka jangan sekali-kali mendekati yaitu zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Apa? Di antaranya kalau misalnya apa? Yaitu perempuan jangan sekali-kali pernah membuka auratnya. Orang yang membuka aurat itu berarti sudah mendekati zina. Atau berpakaian tapi ketat. Napa nggih? Artinya masih membentuk ketinggal yaitu bentukan atau leku-lekuan dari tubuhnya. Itu kata Nabi, berpakaian tapi telanjang. Saniki kan kathah to. Jenengan lek ningali orang-orang lek pas senam, mungkin ten bali desa ten iku jenenge klamben tapi telanjang. Itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Nabi. Itu termasuk wala taqrabuz zina. Itu mendekati
zina. Oke, tadi termasuk zina. Terus apa lagi? Melihat, yaitu film-film yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya, itu dianjurkan termasuk yaitu mendekati zina. Atau melihat lawan jenis yang melampaui batas sampai menimbulkan syahwat. Laki-laki bisa atau perempuan juga bisa. Ini punya kesempatan yang sama. Oleh karena itu ketika melihat cukup sekali. Sekali itu apa? Ya berarti ketika melihat seret ngeten nggih, berarti langsung menundukkan mata. Mboten ngantos mendeleng ngantak suwe pisan tapi mendeleng. Lah niku mboten pisan jenenge. Lek pisan jarine Nabi iku rejeki. Pisan niku masih bersret. Ngoten tok nggih. Mboten sret tapi menengai. Nggih. Atau mungkin ketika hati-hati nggih niki biasa lek jenengan perjalanan numpak sepeda wis sing disentrong iku wedok ngarep klambine gak tepak pisan. Tak werus niku kan. Terus sampean kate ngadep pundi? Maka lek kaya ngoten ku banyak istighfar kepada Allah. Sampean kate miring ya tubrukan. Gitu. Nah, oleh karena itu kita harus mengalihkan pandangan kita. Yang penting tidak memandang niku wau. Itu kan hal yang dilarang. Tapi sekarang yang namanya wala taqrabuz zina itu berada di mana? Bahkan sekarang itu banyak orang tua yang mengatakan kepada anak-anaknya, terutama yang anak perempuan, itu ada yang tidak boleh, yaitu menutup aurat. Ngapunten, cara kasare kuwatir mboten laku nikah. Niku lho enten sing kaya ngoten niku. Padahal Allah menyuruh menutup itu dalam rangka adalah pertama kebaikan bagi dirinya, keamanan, keselamatan bagi dirinya. Di dunia juga begitu. Coba sampean tingali. Orang itu kalau misalnya perempuan menutup aurat, berjilbab penuh, paling tidak orang laki-laki menyapa dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum kan ngoten. Masih om bedo jik salam. Niku bedo. Entah itu salamnya tulus atau tidak, tapi bagi yang diucapkan salam berarti wajib menjawab. Soal tulus dan tidaknya biar diurus Allah. Ngoten nggih. Tapi coba kalau yang lewat itu umpamanya tidak menutup aurat. Nggih. Kadang klambine yo landung tapi bolong mburi. Kan banyak tuh sekarang nggih. Landung tapi belekane sampai munggah. Niki nggih masuk pakaian yang dilarang. Lah, itu harus dihindari. Itu termasuk faksa. Jadi zina, mendekati zina itu adalah faksa. Juga termasuk pembunuhan. Oleh karena itu berhati-hati. Lah, faktor pembunuhan ini bermacam-macam. Ada yang karena pekerjaan, ada yang karena iri, ada yang karena warisan dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk faktor-faktor pembunuhan. Atau mungkin ada rasa dendam. Oleh karena itu hal semacam itu harus dihilangkan dari hati kita. Itu termasuk penyakit hati. Jadi setan itu senantiasa membisikkan. Yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Sampean kalau gak percaya, ketika jenengan marah, sampean rasakan apa atau suara hati sampean itu kayak apa? Sampean rasakan. Itu nanti setan-setan itu senantiasa membisikkan. Nanti coba nggih niki sebuah artinya uji coba supaya kita itu tahu ketika kita marah suara hati kita itu kayak apa. Apakah kita berzikir kepada Allah, apakah nafsu kita yang
keluar. Jadi yang tidak diucapkan di dalam hati itu lebih banyak kotor. Kalau ketika orang itu marah. Cuman selamatnya ketika orang itu tidak sampai mengeluarkan, yaitu keluar dari mulut, itu berarti insya Allah masih selamat. Tapi kalau sudah keluar dari mulut, nah itu berarti sudah perbuatan dosa. Itu ya. Maka harus berhati-hati. Oleh karena itu ketika marah, ini kunci dari Nabi. Kalau jenengan sedang yaitu berdiri, maka duduklah. Lek tiang niku moring-moring lak kemalan riwi ngalor ngidul rono rene kalih napa ngomong. Kalau berdiri maka duduklah. Kalau masih belum selesai juga, maka ambillah air wudu. Diwudoni nanggoni jeding wudu ya, atau kamar mandi. Setelah itu wudu. Kok wudu jek moring-moring ae, biasa pun mboten nggih, lek pun wudu mboten moring. Tapi kok jek moring-moring sampean salat 2 rakaat nggih mboten kober, wong moring-moring kok kongkon wudu gitu. Mboten kober mosok moring-moring datake loro salat rong napa rakaat paling digoleki. Lah iki mang di wong moring-moring, lah kok salat lapo niku kunci saking Rasulullah nggih. Kalau marahnya itu banget, maka segeralah ambil air wudu, insya Allah selesai. Karena marah itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Padamnya api harus disiram pakai air, yaitu dengan berwudu. Insya Allah akan selesai. Dan setiap orang pasti punya yang namanya yaitu benih marah. Cuman setiap orang itu kadarnya berbeda-beda. Ada yang suka marah tapi cepat selesai. Ono sing angel marah, kumat marah, suwe marine niku repot. Angel murung-murung tapi lek kadung murung-murung angel marine. Nah, niku hati-hati. Nikulah apa yang diperintahkan oleh setan, ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Wa antakulu, dan supaya kamu mengatakan Allah terhadap Allah atau tentang Allah malah apa yang tidak taklamun kamu ketahui. Ini adalah perbuatan orang-orang musyrik yang tanpa pengetahuan, tanpa dalil baik akli maupun nakli, dia mengatakan bahwa Allah itu adalah yaitu punya anak, punya istri. Ini kan tanpa pengetahuan. Mana dalilnya kalau Allah itu adalah punya istri juga punya anak? Justru di dalam Quran dikatakan lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak, tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Artinya Allah itu tidak punya ayah, tidak punya ibu. Lah kalau sesembahan disamakan dengan makhluknya, punya ayah, punya ibu, nanti kan ya repot. Disamakan dengan makhluknya, masa sesembahan pangeran itu ya makan. Ketika makan kan nanti napa? Kadang-kadang lapar juga. Nah, kalau seandainya kekenyangan, akhirnya juga napa? Buang hajat, buang air besar atau buang air kecil. Ya, lala kalau sesembahan itu buang air besar, buang air kecil, sampean bayangkan ketika ada hambanya yang meminta disemayani, maaf, ya, tasik di kamar mandi. Ini kan sangat hina tuh, sangat hina. Itu perbuatan orang-orang musyrik. Maka kata Allah, siapa yang mengatakan bahwa Allah sesembahan itu trinitas, okay? 3 tapi 1, maka dia itu adalah orang kufur kepada Allah.
ya. Oleh karena itu berhati-hati, ya, bahwa orang itu banyak mengatakan tentang Allah tapi dia tidak tahu apa alasan atau tidak tahu pengetahuan, tidak tahu dalilnya, padahal di dalam Quran itu sudah jelas. Jadi yang namanya sesembahan itu tidak bisa sama dan tidak mungkin sama, yaitu dengan makhluknya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang setara, yang sama dengan Allah. Meskipun ngapunten, Allah itu maha mendengar. Nah, kalau maha mendengar itu secara akal mesti punya apa? Telinga. Tapi jangan dibayangkan telinganya Gusti Allah kayak telinganya awake dhewe, enggak boleh. Loh, berarti Allah itu kuasa, berarti punya tangan. Wallahu a'lam. Yang jelas sifat Allah demikian, yang jelas tidak sama dengan makhluknya. Lah kalau misalnya sama dengan makhluknya, apa bedanya? Terus terciptanya sudah ada, yaitu alam semesta. Lah kalau Tuhan saja adanya setelah alam semesta, terus siapa yang menciptakan alam semesta? Apakah ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Segala sesuatu ada itu pasti ada yang mengadakan. Wis di mana saja pakai ilmu itu demikian. Segala sesuatu yang ada mesti ada yang mengadakan. Enggak mungkin tidak ada yang mengadakan. Wal awwalu wal akhiru. Hati-hati kadang-kadang Allah itu yang awal dan yang akhir, ya. Terus langgeng, kholidun, kekal. Lah surga juga kekal, berarti sama lah. Perlu diketahui, kekalnya Allah itu karena zatnya, tapi kekalnya surga, neraka itu Allah yang menjadikan dia kekal. Allah yang menjadikan, tapi Allah dengan sendirinya yaitu kekal. Tidak ada yang menjadikan Allah kekal, tapi Allah sendiri. Perlu diketahui, kadang-kadang ada bantahan begitu loh. Lah kalau Allah kekal, surga kekal, neraka kekal, berartilah sama. Ya, berartilah sama dengan makhluknya. Maksudnya demikian. Ya enggak sama. Pertama, surga yang menciptakan Allah, neraka yang menciptakan Allah. Sedangkan adanya surga, kholidina fiha abada, itu karena yang menjadikan adalah Allah. Seandainya Allah tidak berkehendak, itu pun tidak akan pernah terjadi. Jadi ini juga termasuk perintah dari setan. Oleh karena itu senantiasa setan itu bagaimana caranya seorang hamba ini bisa ingkar kepada Allah, menyembah selain Allah. Meskipun dalam setiap harinya masih tetap melakukan sholat, tapi setan itu senantiasa, yaitu apa? Artinya mencarikan jalan bagaimana orang yang sholat itu juga bisa menyembah selain Allah. Kan banyak sekarang meskipun sholat, ya baca Quran, tapi dia tetap menyembah selain Allah. Sehingga apa? Setan tidak memperdulikan sholatnya. Kenapa? Karena orang itu ketika sholat berbuat baik, kok syirik kepada Allah, maka amalnya itu hapus. Oleh karena itu setan hanya cukup memerintahkan, mengajak, yaitu menyembah selain Allah. Biar dia sholat, biar dia puasa, terserah. Tapi kalau berbuat syirik kepada Allah, semua pahalanya akan hapus. Sehingga setan itu akan apa? Yaitu punya kemenangan. Oleh karena itu, agar kita tidak dikalahkan oleh setan, maka pertama kita harus berlindung kepada zat yang menciptakan setan, yaitu Allah. Pertama kita diajari oleh Allah dan Rasulnya, ketika di dalam hati kita punya bisikan kejahatan, kemungkaran, maka segeralah yaitu baca
ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Niku sami, yaitu bacaan ta'awud. Sehingga apa? Pada saat itu bisikan setan atau setan pada saat itu akan menghilang. Meskipun nanti akan kembali. Ya kita doa kembali. Nah selain itu maka hati kita isi dengan zikir kepada Allah. Kalau hati ini disibukkan zikir kepada Allah, maka insya Allah hati ini tidak punya kesempatan untuk dimasuki oleh setan. Karena ketika setan itu masuk ke dalam hati kita, maka dia akan membisikkan segala macam kejahatan, kemungkaran, bahkan termasuk ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya. Itu akan masuk. Tapi ketika hati kita sibukkan dengan zikir kepada Allah, maka setan tidak punya kesempatan untuk masuk dan membisikkan kejahatan ke dalam hati kita. Maka kita usahakan senantiasa hati lesan kita senantiasa berzikir kepada Allah. Mungkin kalau sedang aktivitas bisa zikir kita pakai hati, kalau sedang tidak aktivitas hablum minan nas, maka kita menggunakan yaitu lesan dan hati kita senantiasa zikir kepada Allah. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari segala macam godaan setan. Karena sekarang banyak bahkan setan-setan itu berkeliaran. Yang paling repot kan setan itu minal jinnati wan nas, yang terakhir yaitu minan nas. Setan itu kalau dari manusia sulit sekali untuk hilangkan. Apa maneh sing dadi setan iku dulur dhewe. Loh, enten dong nggih. Sing dadi setan kadang-kadang suami atau istri sendiri, atau kadang yang jadi setan tuh anake dhewe. Kan sangat repot niku. Nggih, sampean bacakan ta'awud ya wis mage ae. Meneng ae sampean. Iso tambah melok mojo. Itu repot. Kalau jin kan dibacakan misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia akan menghilang, akan menjauh. Ada adzan dia akan menjauh, dia akan berlari. Tapi adzan selesai kembali. Ada qomat, begitu qomat lari lagi. Tapi qomat selesai kembalilah lagi. Maka hati-hati kalau qomat selesai jenengan takbir itu kadang-kadang gak eling lek salat. Berkono apa? Setannya sudah kembali. Maka berhati-hati, perlu ditata niat kita di dalam hati kita. Niku nggih. Nah, itu pentingnya kita senantiasa mengisi hati kita dengan zikir. Sehingga apa? Perbuatan faksa itu akan hilang bila mana hati kita sibukkan dengan zikir kepada Allah. Karena kunci utama itu begini. Hati itu adalah bisa dikatakan sebagai kepala seluruh organ tubuh kita. Yang menggerakkan seluruh organ tubuh kita itu adalah hati. Ketika hati kita itu baik, kata Nabi, maka insya Allah semua perbuatan kita akan baik. Tapi kalau hati kita itu buruk, senantiasa dipenuhi dengan bisikan yang jahat, yang keji, maka yang dikeluarkan, yang dipraktekkan oleh tubuh kita pun yang buruk. Kenapa? Karena sudah dikomando oleh hati. Maka pentingnya hati bersih, hati tenang, qalbun salim, artinya hati yang selamat, yang senantiasa yaitu zikir kepada Allah, beriman kepada Allah. Itulah nanti orang yang akan selamat. Maka kuncinya adalah berada dalam hati. Sampai penyakit hati itu tidak bisa dilihat. Oleh karena itu, kalau di dalam hati kita punya penyakit hati, segera diobati. Kalau nggak segera diobati,
maka nanti akan menjalar ke seluruhnya dan akhirnya sudah berubah menjadi wujud perbuatan. Itulah yaitu bila mana hati kita dalam keadaan baik maka akan baik, kalau buruk akan buruk. Nah, kunci utama untuk menghindari setan, bisikan setan, maka hati kita sibukkan dengan zikir kepada Allah. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah. Saya kira cukup niku nggih yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan marilah kajian di malam hari ini kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.